Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila SPDI. Saya mengajar di SDN 011 Bengkong. Saya juga mahasiswi PPG BIT 1 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Inilah video siklus kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah makan belum? Sudah. Anak-anak ibu sebelum pergi ke sekolah wajib untuk Makan. Kalau pagi-pagi itu sarapan, karena dengan mengisi perut kita maka kita bisa menerima ilmu dari guru kita, bisa menerima ilmu, ya nak ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu siapa yang mau mimpin doa? Iya, Gibran. Ayo mama di sini senang. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ibu silakan duduk. Terima kasih. Ya, ibu ngecek kehadiran hari ini anak ya. Siapa yang nggak masuk? Zidan, Bonanza, Al-Hafiz, Arjuna, Firdaus, Robi, Nana, Anissa, Adepa, Akila Mesa, Istiqomah, Aziza, Naila, Natika, Siti Aisyah. Ya, alhamdulillah hari ini semua anak ibu hadir ya nak ya. Ya anak ibu, hari ini kita belajar tentang kandungan dari surat Al-Hujurat. Kemarin kita sudah bisa membaca dengan lancar surat Al-Hujurat. Ya, siapa di antara kalian yang bisa membaca surat Al-Hujurat? Iya, ya coba anak ibu.
kita belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kandungan atau makna dari ayat tersebut. Kemarin kita belajar suratnya ya Nak ya, cara membaca surat Al-Hujurat sesuai dengan hukum tajwid. Nah, sesuai tujuan dari kandungan surat Al-Hujurat, tujuan kita mempelajari surat Al-Hujurat ini yang pertama, menjelaskan pokok surat Al-Hujurat itu dengan baik. Yang kedua, membuat paparan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Itulah tujuan kita belajar surat Al-Hujurat hari ini dalam makna dan kandungan dari ayat tersebut. Untuk lebih semangat anak-anak ibu, sekarang kita menyanyikan lagu Ingin ke Mekah, biar kita semua pergi ke Mekah, ya Nak ya? Iya.
kenapa kita harus saling membantu walaupun kita beda suku, agama, bangsa? Ayo siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ya Naibu. Ya coba Naiba. Karena dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita saling membutuhkan satu sama lain dan menciptakan persatuan. Iya, tepuk tangan untuk Naiba. Bisa. Ya Naibu, di sini kita melihat gambar dari berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13, di mana di sana ada keberagaman di Indonesia. Contohnya di sini adalah perbedaan jenis kelamin. Apa aja nak? Adanya laki-laki dan perempuan. Terus adanya perbedaan suku bangsa. Ada suku apa saja? Jawa, Melayu, Batak, Padang, Minang, ya Minang itu ya Naya dan sebagainya. Terus ada juga perbedaan agama di Indonesia ini. Apa saja agama di Indonesia ini? Islam, Hindu. Iya, disinilah letak perbedaan antara kita di Indonesia ini, antara jenis kelamin, suku dan bangsa, dan berbeda juga agama. Tetapi kenapa Allah menciptakan kita berbeda? Karena Allah ingin kita ini bisa saling mengenal antara satu sama lain, bisa saling tolong menolong, bisa toleransi, artinya menghargai dan menghormati sesama manusia. Walaupun kita itu berbeda agama, tapi tetap kita saling tolong menolong, bekerja sama, kecuali bekerja sama dalam hal ibadah. Misalnya agama Kristen sholat, kita tak perlu ikut sholat, tapi kita tidak melarang mereka sholat, kita tidak menghina agama mereka. Nah, seperti itu dalam keberagaman. Ayo sekarang anak ibu, kita sama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimul khabir. Ya anak ibu, alhamdulillah kalian bisa membaca surat Al-Hujurat dengan bagus, dengan tartil, dengan lancar ya nak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Nah, di sini ayat yang pertama, kata yang pertama adalah ya ayyuhan nasu. Apa artinya nak? Wahai manusia, Inna khalaqnakum sesungguhnya kita menciptakan kamu min zakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang
surat Al-Hujurat dengan artinya dan dihafalkan ya nak ya, untuk menambah nilai kalian. Mau nilai yang besar? Mau. Ya, maka dihafalkan di rumah. Nanti minggu depan ibu tagih ya, satu persatu ke depan untuk membaca surah Al-Hujurat beserta artinya. Ya, di sini surah Al-Hujurat ini mempunyai kandungan nak. Dari suatu kalimat itu punya kandungan yang arti yang tertentu. Yang pertama, arti yang pertama adalah wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Apa artinya nak? Bahwasanya walaupun kita berbeda-beda, kita ini asal usulnya dari yang pertama, dari laki-laki yaitu adalah Nabi Adam, dan perempuan siapa nak? Hawa. Ya, Siti Hawa. Jadi asal usul kita cuma satu, adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Hawa adalah satu. Maka walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda apa lagi nak? Ras, warna kulit, semuanya ada asal usulnya adalah satu. Itulah harus saling tolong menolong dan saling menghargai. Selanjutnya, dari kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya yang artinya kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Disinilah artinya nak, kebesaran Allah. Allah menciptakan manusia dalam kelompok yang berbeda-beda, antara suku, bangsa, warna kulit, ya kan, agama. Disitulah letak Allah menciptakan berbeda agar kita saling tolong menolong, agar kita saling bekerja sama, biar terjauhkan dari perpecahan, biar selalu damai dan tentram dalam kehidupan masing-masing. Kalimat yang selanjutnya adalah Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan, ria. Tidak ada. Allah tidak memandang dari kekayaan, pangkat, jabatan, tidak. Oh, yang bagus orang yang kaya semua, tidak. Yang bagus yang berpangkat semua, tidak. Dibanding Allah semuanya adalah sama. Yang membedakan di antara manusia itu adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Selanjutnya adalah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Artinya Allah mengetahui dan maha teliti. Dia mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Allah mengetahui yang bertakwa atau tidak takwanya manusia. Seperti itu ya Naya. Apapun yang kita lakukan, baik tidak dilihat orang, itu Allah tahu semua. Baik yang ada di dalam hati kita, itu Allah tahu semua. Itu Allah maha mengetahui dan maha teliti. Ya, Nana Ibu, hari ini kita belajar membuat kaligrafi. Untuk kalian lebih paham dalam penulisan, kalian bisa melihat video cara pembuatan kaligrafi ya. Paham Nana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mengikuti video ini. Berarti kita memiliki motivasi yang sama untuk belajar kaligrafi, atau setidaknya ada keinginan untuk mengenal kaligrafi. Baik, yang pertama dalam belajar menulis kaligrafi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan mengenal alat tulis atau pena kaligrafi yang akan kita gunakan, dan tahu juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa contoh alat atau pena kaligrafi yang biasa dipergunakan untuk menulis kaligrafi. Nah, di sini ada spidol besar, ini spidol semen, ini sudah dipotong ujungnya, ini bisa dipergunakan untuk menulis kaligrafi. Nah, ini juga sama spidol semen dengan ukurannya yang sedang ya. Ini juga
dipotong. Dan cara memotongnya saya sudah pernah sampaikan di channel ini, beberapa pisaunya silakan cek saja. Kita bisa spidol yang kecil ini bisa juga nanti dipotong dengan contoh yang sudah dipotong, atau yang paling mudah ini kita langsung beli yang sudah jadi ya. Ini khusus untuk kaligrafi. Ini di sana grafiknya sudah dipotong seperti ini, sehingga kita lebih mudah ya, tidak perlu ribet lagi untuk memotong ujung tangan. Atau ini yang tradisional yang sering dipergunakan ya, oleh para laki-laki juga, yang handam ya. Handam ini memang tradisional, tapi ya, hasilnya bisa sangat rapi sekali ya dengan menggunakan handam ini. Ini tintanya biasanya dicelup ya, ini untuk tintanya dicelup nanti tinggal dituliskan. Atau kalau ingin handam tapi sisanya bisa dibuat dengan bambu. Ini bisa hari di sekitar area kita banyak sekali bambu dan dipotong seperti handam. Kalau ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk melukiskan kopi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita harus tahu bagaimana cara memegang alat tulis kaligrafi atau pensil kaligrafi. Ini saya contohkan saja pakai spidol seperti ini. Jadi cara memegangnya tidak jauh berbeda dengan memegang pensil biasa atau spidol biasa. Hanya yang harus diperhatikan adalah posisi ujung dari pena yang kita gunakan ini ya. Karena ujung pena biasa dengan pena kaligrafi memiliki perbedaan. Kalau pena kaligrafi ujungnya sudah berbentuk miring seperti ini ya. Dan tutorial cara memotongnya ini saya sudah pernah sampaikan di channel sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah cara membereskan pena kaligrafi. Dalam membereskan pena kaligrafi ini, setiap beresannya ada beberapa karakteristik ya, mulai dari goresan yang tipis sampai goresan yang sangat tebal. Kita perhatikan dari ujung pena atau spidol kaligrafi ini ketika kita posisikan secara vertikal seperti ini lurus, maka hasil goresannya adalah akan tipis seperti ini ya. Nah, ini salah satu bentuk tarikan vertikal ya. Kita putar lagi sedikit, tarikan ke bawah vertikal. Nah, ukurannya akan menjadi sedikit lebih tebal. Kita putar lagi kanan, tarikannya hasilnya lebih besar lagi. Kita putar lagi akan lebih besar lagi. Kita putar lagi, ini sudah maksimal. Nah, ini dari yang paling tipis sampai pada yang paling tebal. Kita latihan untuk belajar tarikan yang vertikal ini. Jadi tarikan vertikal ini cara menggoreskan pena kaligrafi dari atas ke bawah secara tidak lurus ya. Nah, selain tarikan vertikal, kita juga latihan yang tarikan horizontal. Ini dari kanan ke kiri ya, seperti ini. Nah, ini tipis, jadi kita besar. Nah, kita lihat lagi, ini semakin besar ya. Kita lagi, ini semakin maksimal ya, seperti itu. Ini kaki terus berulang-ulang, dari ini tarikan vertikal, ini tarikan horizontal. Dan satu lagi ada namanya tarikan secara diagonal, berarti ini dari pojok kiri ke pojok kanan melintang, seperti ini.
kayu tipis seperti ini. Putar sedikit lagi, bisa putar sedikit lagi, bisa terus sedikit lagi. Maksimal ya. Ini putaran secara atau gerasan secara diagonal. Nah dari sini kita lakukan terus latihan ya, cara membalas tarikan vertikal dan horizontal dan diagonal. Ini kita lakukan terus berjalan ya, sampai bisa, mulai dari gerasan yang tipis sampai gerasan yang sangat tebal seperti itu. Ditarikan vertikal, latihan yang tipis, ini tengah-tengah, kemudian sampai tebal, kemudian tarikan horizontal juga sama, dari yang tipis sampai yang tebal, kemudian yang diagonal juga latihan dari yang tipis sampai yang tebal. Ini kita lakukan supaya ya kita terbiasa ya, atau lebih betul lagi kan seperti itu. Untuk yang ketiga, cara membereskan pemakaian terapi. Baik, yang keempat yaitu cara pembuatan titik ya. Jadi tadi kita sudah belajar cara membereskan pemakaian terapi, mulai dari tarikan vertikal, yang tarikan horizontal dan tarikan diagonal. Nah untuk pembuatan titik ini kita menggunakan tarikan diagonal atau tarikan menyilang dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah tarikannya. Nah tadi tarikan diagonal seperti ini. Ini ya, jadi tarikannya dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah seperti ini. Nah untuk titik kita buat tarikan. Nah, ini bentuknya seperti belah ketupat ya. Nah perhatikan lebar di masing-masing sudut ini harus sama ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang. Ini bisa disusun secara vertikal seperti ini. Kita latihan seperti ini, atau juga menanting horizontal seperti ini. Ini bentuk titik. Nah, kalau nanti dibutuhkan titik untuk berutak, berarti ada bentuknya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi titik dalam kaligrafi Hotnas itu selalu nempel ya, nempel, kecuali kalau tidak ini bisa satu seperti itu. Jadi fungsi titik dalam kaligrafi khususnya Hotnas ini dijadikan patokan dalam standar setiap huruf. Jadi setiap bentuk huruf itu diukur dengan jumlah titik ya. Nanti kita akan belajar nanti pas waktu menulis huruf hijaiyah. Jadi standar tinggi, kemudian standar lebar, standar panjang ini diukur dengan jumlah titik. Nah, contoh ini titik ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketika titik ini ada 5, berarti ketika contoh ini membuat alif, ini harus kirinya adalah 5 titik seperti ini. Jadi standar titik ini adalah acuan dalam pembuatan setiap huruf hijaiyah dalam Hotnas. Jadi kalau spidolnya besar, nanti titiknya juga akan besar ya. Nanti ukuran atau bentuk hurufnya juga akan mengikuti besar juga. Kalau spidolnya kecil, ya 5 titik. Spidol kecil ini akan kecil juga. Jadi huruf yang kita buat juga ya otomatis akan mengikuti jumlah atau titik yang sudah kita buat ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada
cara pembuatan huruf hijaiyah ya. Kita mulai dari penulisan huruf alif ya. Kita buat titik dulu 5 buah ya. 1 2 3 4 5. Ini standar tinggi huruf alif ya, dalam khat masih adalah 5 titik. Sehingga sahabat semua ketika akan membuat garis tidak tahu seberapa tinggi, maka titik atau 5 titiklah yang terdapat sebagai standar titik dari alat yang digunakan. Seperti itu ya, ini atau kita buat garisnya dengan garisnya seperti itu. Nah, setelah membuat garisnya, kita coba membuat huruf alif. Jadi huruf alif ini ketebalannya tidak terlalu tipis atau tidak terlalu tebal, jadi ketebalan yang sedang. Nah, kalau kita selesai lakukan cara alif mencoba. Jadi ketebalannya sekitar 50% dari tipis sampai tebal. Ini untuk tinggi alifnya 5 titik. Sekarang kita buat untuk alifnya seperti ini. Nah, ini untuk alif ya. Ini tingginya adalah 5 titik seperti ini. Nah, untuk alif ini titiknya atau memang posisinya agak condong sedikit ke kiri ya. Jadi tidak ditarik lurus. Nah, ini posisi alif ini agak sedikit sekali untuk agak condong ke sebelah kiri. Mungkin kalau setengah titik ini adalah 5 titik. Ini untuk huruf alif. Nah, kita sekarang masuk ke huruf ba ya. Nah, untuk huruf ba ini lebarnya adalah 5 titik ya. Ini saya bedakan di bawah yang terlihat. Ini untuk lebarnya huruf ba adalah 5 titik ya. Ini huruf ba. Nah, huruf ba, ta, sa itu bentuknya sama ya, yang membedakan ada titiknya saja. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke huruf jim, ha, dan kho ya. Jadi huruf jim, ha, dan kho ini bentuknya sama, yang membedakan adalah hanya titiknya. Kalau jim titiknya di tengah, kemudian kalau ha itu tidak ada titiknya, dan kalau kho itu titiknya di atas ya. Tinggi huruf jim, ha, dan kho ini adalah 5 titik. Sedangkan untuk lebar hurufnya, lebar yang atas itu adalah 4 titik ya. Kemudian untuk lebar huruf yang bawahnya itu adalah 6 titik ya. Kita lihat dari ada kelebihan yang rincinya itu berarti 4 tambah 2 itu adalah 6. Nah, selanjutnya adalah huruf dal dan la ya. Ini sama, ini yang membedakan hanya titiknya saja. Ini lebar huruf 2 titik ya. Nah, selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro ini panjang hurufnya adalah 3 titik ya. Jadi cekungannya 3 titik. Kemudian untuk tinggi hurufnya adalah 3,5 titik ya. Nah, untuk huruf ro ini
rutinnya biasanya kalau bagi pemula ini susah bisa digambar saja, jadi tidak bisa langsung sekali jadi biasanya. Nah, untuk ujungnya agak mengangkat sedikit. Nah, selanjutnya adalah huruf zai. Nah, untuk huruf zai ini panjang hurufnya adalah 5 titik. Jadi sebetulnya huruf zai ini bisa juga huruf ro, cuma nanti yang membedakan adalah titiknya saja ya. Kalau zai ada titiknya di atas, kalau tanpa titik berarti masih bisa disebut huruf ro ini. Nah, ini adalah huruf sin ya. Huruf sin dan sya ini sama bentuknya. Jadi yang membedakan yaitu kalau sya itu ada titiknya 3 ya. Nah, diperhatikan gigi huruf sin ini berbeda lebarnya ya. Kalau yang pertama itu 1 titik, kalau gigi yang keduanya adalah 1,5 titik. Ini tidak sama ya. Kemudian untuk cekungannya ini sebetulnya mirip huruf nun ya, lebarnya 3 titik dan yang ujungnya itu adalah menonjol 1 titik. Ini adalah huruf shad dan dot ya, atau dot. Huruf shad dan dot ini sama juga bentuknya. Yang membedakan adalah kalau huruf do ini ada titiknya. Kemudian untuk cekungannya juga masih sama dengan huruf sin dan huruf do sama, jadi lebarnya 3 titik. Sekarang kita masuk huruf to dan ro. Huruf to dan ro bentuknya sama, yang membedakan kalau ro ada titiknya 1 ya. Kemudian untuk tinggi huruf to dan ro ini adalah 5 titik, jadi ada huruf alif ya yang nempel pada huruf atau kepala huruf to dan ro. Dan jangan lupa di atasnya dikasih curak ya, kalau di bahasa Sunda yang itu di atas kepalanya. Nah, ini adalah huruf ain atau huruf ghain, sama ya bentuknya. Jadi ain dan ghain yang membedakan adalah titiknya. Kalau ghain ada titiknya di atas 1 ya. Kemudian untuk tinggi huruf ain atau ghain ini adalah 5 titik ya. Ini cekungannya yang bawah itu memang mirip huruf jim, a dan kho. Jadi ujungnya agak licin, kemudian lebih 2 titik. Nah, untuk kepala ain biasanya kalau yang susah bisa dibentuk saja di gambar. Karena kalau bagi para pemula khususnya untuk kepala ainnya yang paling ujung itu biasanya di gambar saja. Nah, ini adalah huruf fa ya. Huruf fa lebar cekungan ini 4 titik. Jadi cekungan huruf fa ini mirip huruf ba, ta atau sa ya. Kemudian selanjutnya ini adalah huruf qaf. Huruf qaf ini lebar cekungannya 2,5 titik, 2 titik setengah. Untuk kepalanya ini lebarnya 1,5 titik ya.
lupa dikasih cok juga atasnya. Nah, huruf F ini agak condong sedikit seperti huruf alif ya. Nah, memang yang lurus ini bentuk huruf alif. Nah, yang bawahnya lebarnya 4 titik. Nah, ini huruf lam ya. Untuk huruf lam ini tinggi hurufnya 6 titik. Kemudian cekungan huruf lam mirip huruf nun. Nah, ini adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini lebar ekornya 2,5 ya. Sedangkan untuk lebar kepalanya ini 1,5. Dan untuk tinggi kepalanya 1,5 juga. Selanjutnya ini adalah huruf nun. Nah, huruf nun ini tingginya lebih pendek, yang ujungnya 1 titiknya. Kemudian untuk tinggi hurufnya 3,5. Kemudian untuk lebar cekungannya adalah 3 titik. Selanjutnya ini adalah huruf waw ya. Nah, huruf waw biasanya bagi para kaligrafer ini huruf yang paling susah ya, terutama untuk yang ujung waw ini. Nah, biasanya untuk para pemula ya digambar saja ya ujungnya. Ujungnya diperhatikan, runcing. Untuk lebar kepalanya ini lebarnya 1,5 ya. Kemudian untuk tinggi kepalanya ini 1,5. Untuk tinggi yang ekornya itu 2 titik. Dan untuk lebar 3 titik. Nah, ini adalah huruf H ya. H. Huruf H. Nah, huruf H ini tinggi hurufnya 2,5. Dan untuk lebarnya adalah 2 titik. Selanjutnya ini adalah huruf lam alif. Di lam alif ini gabungan huruf lam dan alif ya. Jadi tinggi hurufnya 5 titik. Kemudian lebar hurufnya adalah 3 titik ya. Nah, ini yang lamnya agak pendek ya. Untuk yang tengah ini 2 titik. Dan ada selisih 1 titik yang bawahnya. Kepalanya kemudian lebarnya 1,5. Ini huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini lebar kepalanya 2 titik ya. Nah, terakhir adalah huruf ya. Huruf ya ini lebar cekungannya 2 titik ya. Perhatikan ini untuk tingginya, ini yang ditotalkan jadi 4 titik ya tingginya. Ya, anak-anak ibu sudah paham dengan videonya? Ya, sekarang ibu akan membagi kalian berkelompok untuk membuat kaligrafi sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang duduk berkelompoknya.
dari kelompok 2, ini adalah hasil karya kami. Ini surat Al-Hujurat ayat 13. Bacaannya innallahi alimun qadir. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 dengan hasil karyanya yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 silakan duduk kembali. Nah, Ibu. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 dan inilah hasil dari karya kami surah Al-Hujurat ayat 13 dan beserta artinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 dengan hasil karya terbaiknya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang anak ibu silakan duduk kembali, teman. Ya, selanjutnya untuk kelompok 4 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4, ini adalah hasil karya kami surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 dengan hasil karyanya. Tepuk tangan. Ya, anak ibu silakan duduk kembali. Ya, saya sekarang anak ibu duduk seperti semula. Ya, untuk menambah semangat anak-anak ibu sekarang berhadapan. Setelah baju dibuka, buka dengan raut yang muka yang terjelek. Mengerti, paham anak-anak ibu? Ya, sekarang mukanya ditutup. Sekarang ibu ingin melihat pemahaman kalian dalam memahami kandungan dari surah Al-Hujurat. Ibu bagikan lembaran kerja yang isi. Jangan lupa nama dan kelasnya ya.
sorry lah ya, sorry ya. Berapa menit lah Bu yang mereka? Ini jam 11.47. di sini udah kok refleksi, kumpulin. Habis itu kan ulang-ulangan, kumpulin. Jam 3 lah. 3 ya. Berarti kan tinggal berapa menit aja? 10. 15 ya? 10 menit lagi kan? 15 kan? Sempat lah Bu ya? Jam 3 habis ngomong. Habis ini refleksi. Cuma tanya aja. Bagaimana pembelajaran ini? Ya, gitu. Habis itu kesimpulan. Habis itu dah pulang, doa, baris, selesai. Tanya anak itu nggak balik. Orang tua nanya. Enggak, takutnya nanti kan orang ini. Gak apa-apa suaranya. Gak apa-apa, nanti aku mau. Bisa. Jam 3 berapa kalian pulang? Pas selesai. Sesuai jadwal mereka kan? Apa? Jadwal mereka 3.15 kan? Nggak sih. Ya, udah siap anak ibu lo? Sudah. Kalau sudah, anak ibu Robi istiqomah di buku anak. Biarin aja dia. Yang nggak tawa di sini. Tapi aku bersyukur loh Bu, aku pindah itu. Nggak apa-apa ya. Nanti ketawa pun yang penting yang koreksi tolong jangan ketawa. Ya, senyum sama siapa itu? Eh? Senyum-senyum pulang dia. Dia bahagia nilai anaknya tinggi. Iya, enak orang sekarang. Satu kali doang. Nggak keriting deh. Ibu dulu berapa sih? Berapa sih plus 2 ya? Iya, dia kemarin salah sendiri orang ngomong.
tahu ukinnya ini katanya mau ngambil yang terbagus. Ngulang apa enggak kan nggak tahu. Dari sini bersih. Ya Allah gemoy kan ibu dia. Iya, perkasa tangan. Ya, alhamdulillah hasil anak ibu hari ini sangat memuaskan ibu. Yuk tepuk tangan untuk kalian semua. Ya anak ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana letaknya nangannya? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Apa? Kita harus bekerjasama. Pihak pintar. Siapa lain? Pintar. Siapa lain? Iya pintar. Karena untuk kita semua. Ya alhamdulillah anak-anak ibu hari ini dapat memahami pelajarannya ya.